Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, akankah pemilu kali ini merupakan pemilu yang terburuk sejak Indonesia merdeka? Ini sebuah pertanyaan yang menarik yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Sahabat BN, perjalanan tahapan-tahapan pemilu telah berlangsung sehingga kini sampai kepada tahapan kampanye. Pada tahapan kampanye ini telah masuk pula kita kepada satu sesi yang namanya debat capres dan cawapres. Memang banyak yang mengatakan bahwa debat ini tidak begitu mempengaruhi elektabilitas bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden di dalam pilpres. Akan tetapi pada debat inilah sesungguhnya rakyat akan dapat melihat apakah seorang calon presiden atau wakil presiden dia benar-benar telah menjadi seorang negarawan atau belum. Apakah seorang calon presiden dan calon wakil presiden dia telah benar-benar bisa menjadi pemimpin yang patut menjadi panutan, yang patut menjadi contoh teladan bagi rakyat yang akan dipimpinnya nanti. Apakah seorang calon presiden dan wakil presiden akan bisa dia nanti menjadi tempat mengadukan nasib bagi rakyatnya, tempat berlindung bagi rakyatnya, tempat berteduh bagi rakyatnya, tempat berkeluh kesah bagi rakyatnya. Sahabat BN, selama berjalannya debat, selama capres dan cawapres mengikuti debat ini, terlihat di sana kedewasaan dia sebagai seorang pemimpin. Kalau dia seorang calon pemimpin yang benar-benar negarawan, benar-benar telah dewasa dalam artian yang sesungguhnya sebagai seorang pemimpin, akan terlihat di sana bagaimana dia ketika menghadapi kritikan, menghadapi serangan dari lawan-lawan debatnya, sesama capres atau cawapres. Dan juga di dalam kesempatan debat ini akan terlihat nanti seorang calon pemimpin yang belum dewasa, seorang calon pemimpin yang tidak patut dicontoh, seorang calon pemimpin yang tidak bisa tempat mengadukan nasib, tempat berkeluh kesah, tempat berteduh oleh rakyat yang dipimpinnya. Ada dia di dalam menyikapi pertanyaan-pertanyaan lawan debatnya, serangan-serangan lawan debatnya, masukan saran dan pendapat dari lawan debatnya, menerima dengan lapang dada. Tetapi ada juga di dalam debat ini ketika lawan debatnya mengkritiknya, ketika lawan debatnya menyerangnya, ketika lawan debatnya memberikan masukan, sumbang, saran, dan pendapat, wajahnya merah. Dia kesal, dia marah. Kadang-kadang karena emosinya memuncak, buah tuturnya tidak teratur lagi keluar. Ketika buah tuturnya tidak teratur keluar, rakyat akan melihatnya bahwa tidaklah pantas dia menjadi seorang pemimpin. Jadi sahabat BN, debat capres dan cawapres ini bukanlah main-main. Tetapi benar-benar disinilah rakyat akan bisa melihat betapa seorang calon pemimpin diuji kedewasaan berpikirnya, diuji kedewasaan bersikapnya, diuji kelapangan dadanya, diuji kesabarannya di dalam menyikapi sesuatu persoalan.
melihat kepada perjalanan debat yang telah berlangsung 3 kali ini. 2 kali debat capres, 1 kali debat cawapres. Khusus untuk debat capres bagi calon presiden yang akan menjadi orang nomor 1 di Republik ini nanti. Kadang kita kecewa sebagai rakyat biasa melihatnya. Mereka sepertinya ada yang belum siap lagi menerima masukan, saran, pendapat, kritikan dari lawan debatnya. Karena ketidaksiapannya ketika terjadi adu argumentasi, emosionalnya naik seperti orang kehilangan kendali. Sahabat BN, melihat kondisi ini, timbul kadang kekecewaan dari kita. Mengapa kita memiliki calon pemimpin seperti ini? Dan bagaimana jadinya negeri ini nanti kalau dipimpin oleh calon pemimpin seperti ini? Sahabat BN, sekali lagi muncul pertanyaan bagi kita sekarang. Akankah pemilu 2024 ini akan menjadi pemilu terburuk bagi negeri ini sejak Indonesia merdeka? Ataukah sebaliknya ini akan menjadi pemilu terbaik bagi negeri ini sejak Indonesia merdeka? Kita mendengar pemilu terbaik itu berlangsung pada tahun 1955 pada pemilu kita pertama, dan pada tahun 1999 pada pemilu kita pertama di awal reformasi. Sahabat BN, kita ingin sebenarnya sekarang ini pemilu kita menjadi pemilu yang terbaik ketika kita akan melangkah ke Indonesia Emas tahun 2045. Tetapi apakah akan tercapai atau bagaimana? Melihat fenomena dari debat yang telah berlangsung 3 kali ini, apabila kita kaitkan dengan fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sekarang ini, kadang kita khawatir. Kenapa? Karena bisa saja pemilu kali ini akan berbumbu berbagai kecurangan. Kenapa? Karena seperti ada terkesan ketidakpuasan bagi ketiga pasangan calon ini di arena debat. Ketika terjadi ketidakpuasan bagi capres dan cawapres di arena debat, yang kita takutkan ketika nanti berada di tengah-tengah masyarakat, terjadi berbagai perilaku yang tidak terpuji untuk meraih suara rakyat. Bisa saja dengan menyogok, bisa saja dengan mempermainkan suara rakyat dalam berbagai strategi dan taktik yang tidak sah. Sahabat BN, kita takut kalau uang bisa mencemari kebersihan dari pemilu kita kali ini. Dan kita takut kalau kekuatan kekuasaan bisa juga mencemari kebersihan pemilu kita kali ini. Bisa membuat pemilu kita tidak langsung, tidak umum, tidak bebas, tidak rahasia, tidak jujur dan adil. Kenapa? Karena ketidakdewasaan, ketidaksabaran, ketidaknegarawanan dari para pasangan calon presiden dan wakil presiden kita. Sahabat BN, kita masih bisa berusaha untuk bisa pemilu kita ini bersih,
terutama untuk Pilpres, di samping juga untuk pemilu legislatif. Sahabat BN, pesta demokrasi ini tentu sangat diharapkan akan dapat bagi rakyat untuk memperoleh pemimpin yang benar-benar pemimpin yang bisa dicontoh, diteladani, pemimpin yang bisa menjadi panutan, pemimpin yang benar-benar bisa tempat berlindung, tempat berteduh, tempat mengadukan nasib, tempat berkeluh kesah. Demikian sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.